Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sela Cecilia. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, kelas 4 MB2. NIM saya 18053063. Saya akan membahas tugas yang diberikan oleh dosen saya mengenai lobby dan negosiasi. Ini merupakan tugas yang ke-9. Tugas yang pertama, 5 hal penting di dalam negosiasi agar tidak gagal. Nah, yang pertama itu, di sini kita akan membahas negosiasi. Negosiasi adalah kunci keberhasilan dalam bisnis apapun yang Anda jalani, dari proses jual beli, pembayaran gaji karyawan, sampai dengan perselisihan yang terjadi di bisnis kita. Memerlukan yang namanya negosiasi. Nah, kesalahan banyak orang adalah mereka yang beranggapan bahwa menjadi negosiasi yang baik adalah memiliki argumen yang baik dalam bernegosiasi. Padahal tidak demikian seperti itu. Nah, di sini dia kok ada 2 alasan mengapa orang harus bersikap logis dan rasional seringkali gagal dalam orang melakukan hubungan negosiasi. Nah, yang pertama itu, negosiasi adalah tentang mencapai kesepakatan dengan orang lain, bukan tentang siapa yang paling benar, dengan memberikan alasan yang logis, ini dan itu, seperti orang debat ilmiah dang. Maksudnya orang jangan sampai dekat kayak debat ilmiah. Maksudnya orang harus ya biasa-biasa Juno. Begitu dang. Mar jangan terlalu biasa-biasa lah. Nah, nomor 2 itu, orang lebih cenderung berperilaku mementingkan perasaan mereka ketimbang logika. Nah, itu sudah bernama egois. Nah, jadi di sini kita akan bahas. Jadi berikut 5 hal yang berpengaruh yang perlu terang perhatikan untuk sukses pada setiap negosiasi, dan faktor sifat dan psikologi manusia. Dia terbagi menjadi 5. Yang pertama itu penampilan diri Anda. Nah, di sini orang nih sering dengan ada kayak pepatah dah bilang begini, jangan nilai buku dari sampulnya. Nah, tetapi pada kenyataannya orang manusia sekarang sering melakukan itu dang. Orang lihat dulu DP, maksudnya orang mulai dari luar dulu dang. Nah, di sini DP arti orang lain membuat penilaian berdasarkan cara dorang berpenampilan dang. Salah satu penelitian dari Profesor Frank Bernian dari Universitas Toledo menemukan adalah para pewawancara di sini membuat wawancara kepada calon kandidat kurang dari 15 detik di awal pertemuan, bahwa dia mengatakan berpakaian yang salah satu detik pakaian salah satu saat interview bagaikan mengatakan bahwa berpakaian yang salah saat interview bagaikan mengupil di tengah interview saat itu. Nah, jadi di sini berikanlah penampilan yang memang yang baik dan yang orang mampu saat bernegosiasi. Namun pakaian yang pantas di sini bukan berarti dia harus pakaian mahal, informal atau apalah. Tetapi orang harus coba berpakaian yang sesuai dengan orang pe kondisi keadaan dan lawan orang pelawan negosiasi nanti. Yang kedua itu tentang pilihan kata-kata Anda. Nah, di sini kata-kata bukanlah alat yang netral. Saat orang mengeluarkan kata-kata dan orang itu harus mengeluarkan kata-kata yang sopan kepada orang pihak bernegosiasi. Nah, di sini kata-kata memiliki kekuatan atau yang luar biasa untuk mempengaruhi seseorang. Nah, di mana saat orang mengucapkan sesuatu, otomatis orang ini akan menggambarkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang orang katakan. Jadi orang harus menyesuaikan orang kata-kata saat nanti orang negosiasi dengan orang lain, dan akan menampakkan opini yang benar
yang benar-benar terjadi, dan jadi seakan-akan di sini orang lain akan mau percaya, dan nah yang ketiga itu bahasa tubuh Anda. Pilihan kata-kata itu penting. Bagaimana torang le bersikap bahkan lebih penting dari apa yang torang bilang. Bahasa tubuh bisa mencakup lebih dari dan mencakup urusan yang baik atau hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, yang keempat di sini tempat negosiasi. Bernegosiasi di tempat Anda akan memberikan keuntungan yang besar karena Anda bisa bebas mengatur ruang negosiasi. Sebuah tumpukan kertas atau keranjang buah di atas meja akan memberikan kesan yang berbeda atau menunjukkan bisnis, yang satunya lagi menunjukkan sikap yang kesamaannya tentang torang, Bang. Nah, di sini juga pengaruh lingkungan juga adalah bidang yang berkembang atau sesuatu yang memerlukan pembahasan yang khusus. Jadi tempat bernegosiasi itu lebih penting supaya torang le nyaman dan dorang le nyaman. Nah, yang kelima ini tentang momentum negosiasi. Di dalam dunia bisnis, torang semua sibuk dan benar-benar menghargai waktu. Dengan demikian, hampir semua negosiasi memiliki batas waktu, dan negosiator yang baik tahu menggunakan hal ini untuk keuntungan mereka. Kuncinya di sini terletak bahwa memastikan momentum negosiasi berjalan menguntungkan ketika saatnya diselesaikan. Momentum negosiasi. Terima kasih. Selamat pagi.